Halo teman-teman, selamat datang di video dokumentasi kunjungan lapangan matkul energi baru terbarukan dari kami. Perkenalkan, kami dari Politeknik Negeri Cilacap, program studi D3 Teknik Listrik kelas TL1A. Nah teman-teman, kita akan melakukan kunjungan lapangan nih. Coba tebak kita akan kemana? Penasaran kan? Ikuti terus yuk. Nah teman-teman, kita sudah sampai nih ke tempatnya. Ayo coba tebak, kita sedang berada di mana nih? Yap, kita sedang berada di Desa Kalijaran, tepatnya di Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Nah teman-teman, kita kesini untuk melihat secara langsung nih pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Desa Kalijaran. Penasaran kan? Makanya ikuti terus video kami. Pandang pertama dia langsung suka. Nona cantik, setuju abis buang muka. Sama buku senyum tiap hari sampai flight. Nah teman-teman, tahu nggak sih apa itu pembangkit listrik tenaga surya? Oke, saya jelaskan secara singkat. Apa itu pembangkit listrik tenaga surya? Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan energi listrik dengan energi surya dapat dilakukan secara langsung menggunakan fotovoltaik atau secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi surya menjadi energi listrik menggunakan efek fotolistrik. Nah, untuk secara lengkapnya, mari kita dengar penjelasan dari narasumber. Nanti Pak Pri akan jelasin proses EBT, berarti kan yang sudah terinstal, mulai dari titik ini dulu, nanti terakhir implementasi yang sudah banyak implementasinya di Saung gitu ya. Monggo Pak Pri, untuk menyeret waktu kami berikan kontrolnya untuk Pak Pri, silakan memimpin untuk bisa menjelaskan energi terbarukan yang sudah terinstal di Desa Kalijaran. Silakan Pak Pri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti muslim semua ya? Alhamdulillah. Tapi nanti Jumatan semua ya? Amin. Ya. Yang perempuan juga Jumatan? Jumatan lah, kan dari Jumat. Kamis apa coba ya, marilah kita ya pertama ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya semua kepada kita sehingga kita bisa duduk di sini. Ada yang duduk, ada yang jongkok ya, maaf ya. Karena ini lokasi bukan kayak kemarin di Gedung Serbaguna enak pakai AC ya. Di sini juga AC angin cepoi-cepoi gitu. Apa ya, di sini kita beda cara menjelaskannya karena kita di lapang, beda dengan di sana. Nah, di sini kita akan menjelaskan itu proses energi EBT. Tahu energi EBT ya? Energi baru terbarukan. Dibarukannya lewat apa? Saya mau nanya dulu. Ini energi baru, karena terbarukannya dari mana? Karena kan udah berapa? 2 semester ya? Iya. Jadi terbarukannya dari mana di sini yang dimanfaatkan? Energi alam. Sebetulnya itu kan energi udah lama ya, udah pakai lama, yaitu energi daripada sinar matahari. Nah, itu sinar matahari kita manfaatkan, dibarukan lagi menjadi suatu energi. Yaitu berupa apa? Yaitu kita serap karena di situ ada foton.
Foton adalah mengandung daripada sinar-sinar elektronik atau arus listrik yang bisa ditangkap dengan dioda apa namanya? Dioda Apa? Aduh, ini udah semester 2 nih. dioda apa ini? Dioda fotosel. Dioda fotosel. Berarti dia suatu dioda yang bisa menghasilkan arus kalau adanya cahaya. Nah, kok bisa begini? Bisa karena dia, padahal kan satu fotosel itu hanya menyimpan beberapa mikroampere. Karena saking banyaknya di seri dan paralel, akhirnya bisa menimbulkan arus yang kadang sampai 5 ampere sampai 10 ampere, itu tergantung luasnya penampangnya. Nah, makanya di sini kita prosesnya yaitu kita ada fotovoltaik atau PV. Ada yang bisa kadang ngomongnya panel surya, macam-macam ya. Nah, kita pasang, kita tangkap arusnya, terus kita kumpulin karena ada seri paralel itu, dimasukkan ke dalam Baterai. ke dalam baterai. Nah, sebelumnya itu ada koneksi-koneksi dari baterai, itu ada konektornya langsung masuk ke baterai. Ke baterai itu masih bersifat arus apa? DC. DC. DC itu apa? Direct current. Direct current. Berarti gimana? Cara lihatnya arus DC gimana? Apa dia ratakah? Atau Searah. dia pating grenjul kah? Atau bolak-balik kah? Searahnya searah kemana? Saya kan nanya dulu biar paham nih. Searah dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif? Dari negatif. Yang bilang dari positif ke negatif boleh, itu arus listrik. Tapi kalau arus elektron dari negatif ke Positif. Jadi ada kaidah Amerika, ada kaidah daripada Rusia. Macam-macam, beda-beda. Kalau Amerika punya elektron mengalir dari negatif ke positif. Terus kalau dari kaidah Rusia, dia arus mengalir dari positif ke negatif. Jadi ada ion positif dan ion negatif. Makanya dia ditangkaplah dengan panel surya. Terus kita rubah dengan kita simpan, yaitu dengan adanya baterai. Dulu kalian mungkin nggak kenal paling ya, waktu belum kuliah paling aki gitu ya. Sebenarnya aki itu adalah cairannya. Karena udah salah kaprah kalau di perbengkelan. Nggak ada kamu bilang beli baterai dikasih apa nggak dikasih. Paling kalau beli aki dikasih ya. Ya, paling itu ada salah tapi udah kaprah. Jadi kalau karyawan mahasiswa harus berbahasa teknik. Ini baterai gitu loh. Nah, di baterai itu ada kumpulan sel negatif dan sel positif digabungkan. Mau berapa ampere nih? Mau berapa volt nih digabungkan. Ada seri, paralel, akhirnya menimbulkan, ada yang ditinggikan tegangannya atau voltasenya, ada yang ditinggikan dengan arusnya. Terus di sini dikumpulkan yaitu dengan baterai. Lah dari baterai itu belum bisa digunakan untuk, nah bisa tapi hanya dengan arus DC atau beban DC. Nah, karena beban DC itu motornya sangat kuat, sangat kuat banget, daya serap arusnya sangat kuat. Akhirnya di sini kita olah lagi menjadi arus AC dengan apa ya? Inverter. Berarti artinya inverter itu apa? Merubah apa? Artinya inverter itu artinya membalikkan arah. Inverting, dibalikan posisinya. Makanya ada yang udah yang nanti kamu akan kenal namanya VFD, ada itu pembalik arah, itu namanya juga inverter juga di sini. Tapi yang digunakan alat merubah dari arus DC ke arus AC, yang digunakan dimanfaatkan untuk beban biar bebannya tidak terlalu berat. Artinya apa? Tidak terlalu memakan arus listrik. Akhirnya karena di sini di pertanian kita manfaatkan yaitu untuk energi pompa air di sini. Jadi dimanfaatkan sama petani-petani di sini, digunakan untuk pengairan sawah, yaitu terintegrasi. Akhirnya program kalian EPT di sini bisa dimanfaatkan dan bisa dinikmati oleh para petani. Oke teman-teman, itu dia penjelasan dari narasumber kita. Di sini kita jadi banyak belajar ya teman-teman. Kita jadi tahu apa itu PLTS, cara kerjanya dan fungsinya.
Oke, selanjutnya kita lanjutkan sinematiknya. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian video dokumentasi kunjungan lapangan matkul energi baru terbarukan dari kami. Terima kasih.